البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala Al-Hadisus Sabi' wa Samanun ba'da Sittimi'ah 687. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ada seseorang yang mengatakan, seorang lelaki mengatakan, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki sanak kerabat, karib kerabat, atau mungkin saudara mara dan sebagainya, yang saya menyambung hubungan dengan mereka, namun mereka memutuskan hubungan dari saya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilaih. Saya berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepada saya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alaih. Saya bersikap sabar kepada mereka, namun mereka yang bersikap jahil, yaitu selalu menyakiti saya. Faqal, maka Nabi bersabda, la in kunta kama qult. Demi Allah, seandainya engkau memang seperti yang engkau ceritakan itu tadi, faka'anna ma tusifuhumul mal, maka seakan-akan engkau menyuapkan kepada mulut mereka pasir yang panas atau kerikil yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun alaihim. Terus menerus ada penolong yang datang dari Allah Ta'ala bersamamu untuk menghadapi mereka. Madum ta'ala dzalik, selama engkau ada di atas sikapmu tadi. Rawahu Muslim. Wa qad sabaqa syarhuhu fi babi silatil arham. Telah berlalu penjelasannya dalam bab silaturrahim. Di sini ada seorang lelaki yang mengeluhkan urusannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Rasulullah memang bagaikan orang tua, menjadi tempat untuk apa? Berkeluh kesah, meminta dukungan, meminta bimbingan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Sesungguhnya saya ini bagi kalian adalah seperti seorang ayah. Saya memberikan pelajaran kepada kalian. Ya, namanya ayah menerima keluhan-keluhan dari anaknya untuk itu tadi, menyelesaikan masalah-masalah, memberikan bimbingan dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW beliau memiliki pengganti-pengganti, yaitu dari kalangan pewaris para nabi, yaitu para ulama. Para ulama dengan ilmu yang cukup, kita cerita pada mereka, minta bimbingan bagaimana menghadapi yang seperti ini dan seterusnya. Sebagaimana di dalam Muntaqah min Fatawa Syekh Shalih Fauzan, ketika dikatakan, wahai Syekh, para pelajar banyak mengalami perselisihan, apa yang harus kami lakukan? Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, datangi para ulama atau surati mereka, mengatakan, wahai Syekh, ada perselisihan antara saya dan fulan, saya berpendapat begini, dia berpendapat begitu, siapa dari kami yang di atas kebenaran? Nah, cara menyelesaikan urusan adalah dengan seperti itu. Kalau cuma jumpa berdua orang, nanti tahu-tahu pulang-pulang apa? Mungkin sudah apa itu? Badan sakit-sakit, masing-masing akan saling memukul. Tapi perlu ada penengah, ada ulama yang mengurusi itu. Baik, ini kalau antar pelajar atau antar orang awam atau antar anak, seperti itu caranya kepada orang yang menjadi pengurus mereka. Dan dari hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, adalah tentang bolehnya ghibah untuk perkara yang menjadi hajat, yaitu menceritakan aib orang lain karena ada suatu keperluan di sini. Kita tahu di antara sebab diceritakannya aib adalah yaitu 6 perkara, dan di antaranya ini, yaitu meminta keadilan atau meminta bimbingan. Contohnya kata Imam Nawawi, seorang wanita datang kepada seorang hakim, ini suami saya terlalu kedekut pada saya, begini, atau dia sering memukuli saya, atau dia mungkin apa istilahnya ya seperti itu. Maka apakah sikap suami saya itu betul, atau apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti hakim memberikan bimbingan demikian dan demikian, atau hakim akan panggil suaminya, menanyakan betul tak ceritanya macam itu atau bagaimana, dan seterusnya. Ini adalah tugas para waliul amr untuk menerima ghibah-ghibah yang seperti itu, gunjingan-gunjingan, untuk menyelesaikan, bukan untuk menambah rusak. Baik. Nah, sekarang bercerita, innali qarabah, sesungguhnya saya memiliki sanak kerabat.
Dijelaskan oleh Ibnu Battal yaitu innali dza qarabah. Ini mudhafun ilaih, diposisikan posisi mudhaf karena ada mudhaf yang dihapus. Takdirnya apa? Innali dza qarabah. Dan ini biasa di dalam Al-Qur'an, pola-pola seperti itu. Misalkan adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Takdirnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu isnaini bainikum. Sebagaimana tafsir dari Syekhuna Al-Harari rahimahullahu taala. Ada mudhaf yang terhapus. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, pola-pola dalam Quran banyak seperti itu. Mudhafnya dihapus, mudhaf ilaihnya dinaikkan posisinya sebagai mudhaf. Dan itu boleh untuk meringkas kalimat selama tidak menimbulkan kerancuan. Sifatnya apa? Asiluhum. Saya menyambung kekerabatan dengan mereka. Dengan cara apa? Nah, dijelaskan oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Bahrus Sajjad, syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, yaitu saya mengunjungi mereka, saya memberikan hadiah-hadiah pada mereka, dan seterusnya. Dan saya mengucapkan kata-kata yang baik. Semuanya masuk dalam silaturahim. Demikian pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Baz, di antara cara silaturahim adalah menelpon, mengirim surat, dan sebagainya. Wa yaqta'uni, yaitu ada nun yang dihapus, nun mudhara'ah. Yaqta'unani, mereka yang memutuskan hubungan dengan saya, yaitu tidak menyambut ziarah saya, atau juga mengucapkan kata-kata yang buruk, tidak menemui saya. Semuanya masuk dalam istilah ini, memutuskan hubungan. Kemudian uhsinu ilaihim, saya berbuat baik kepada mereka, kata beliau dan para pensyarah yang lain, bil qauli wal fi'il, dengan ucapan dan perbuatan. Segala perkara yang mungkin untuk menjadi kebaikan, saya berusaha untuk memberikan pada mereka. Wa yusi'una ilaih, namun mereka yang bersikap buruk kepada saya, qaulan wa fi'lan, secara ucapan dan perbuatan, kata-katanya buruk, kasar, mencaci barangkali, atau menimpakan gangguan-gangguan yang lain. Wa ahlumu anhum, al-hilm ini dhabtun nafas, yaitu menahan diri, anistijal minal intiqam, jangan sampai tergesa-gesa menimpakan hukuman, itu hilm. Baik. Tidak tergesa-gesa di dalam menimpakan hukuman atau balasan. Dan tatkala hilm ini asalnya adalah dari akal, maka banyak ulama salaf mengatakan al-hilmu al-aql. Hilm itu akal, yaitu akal yang kuat, tidak emosional membalas keburukan dengan keburukan. Tapi saya berusaha bersabar, mereka masih kerabat saya sendiri, saya tidak sampai membalas, menyakiti, mendolimi mereka dan seterusnya. Tapi wa yajhaluna alai, terus menerus mereka berbuat jahil kepada saya. Kata para pensyarah, yaitu melakukan amalan-amalan yang buruk, dan setiap amalan yang buruk itu munculnya adalah dari kejahilan. Sebagaimana kata Qatadah dengan syarat yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau, ajma'a ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala anna man asallahu fa huwa jahil. Para sahabat Muhammad SAW bersepakat bahwasanya barang siapa durhaka pada Allah berarti dia jahil. Ini makna yajhaluna alai. Yaitu apa? Berbuat buruk. Kemudian apa? Faqal, kemudian Rasulullah SAW menjawab, la in kunta kama qult, takdirnya adalah wallahi la in kunta kama qult. Ini menunjukkan bolehnya bersumpah untuk menguatkan jawaban tanpa dimintai, tanpa dimintai sumpah. Demi Allah, seandainya engkau seperti yang engkau ceritakan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan engkau baik, mereka buruk, karena ini baru berita satu orang. Maka Rasulullah mengatakan kalau memang betul yang engkau ucapkan itu, ini adalah ta'liq, yaitu digantungkan. Faka'anna ma tusifuhumul mal, maka seakan-akan engkau menyuapkan kepada mulut mereka itu pasir yang panas atau kerikil yang panas. Kenapa dikaitkan dengan kerikil yang panas? Kita tahu dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW ya mengatakan apa itu, ya ma'syara Quraisy anqidhu anfusakum inni la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai masyarakat Quraisy, selamatkan diri kalian, karena sesungguhnya saya tak mampu menyelamatkan kalian dari sisi Allah sedikit pun, dari hukuman Allah sedikit pun. Kemudian menasihati Bani
Bani Abdul Muttalib, menasihati Bani Hashim, bahkan juga menasihati Fatimah dan seterusnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kecuali hanya saja kalian memiliki kerabatan. Ghaira annali indakum qarabah sa'abulluha bibilaliha. Hanya saja saya memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian, saya akan membasahinya sesuai dengan kadarnya. Maknanya apa? Dijelaskan oleh para ulama, hubungan kekerabatan itu bagaikan air yang sejuk. Mendatangkan apa? Kegembiraan, mendatangkan ketentraman, mendatangkan kesejukan. Nah, maka kalau orang memutuskan hubungan, seakan-akan dia terbakar oleh pasir yang panas. Makanya ini keterkaitan antara hadis ini dengan hadis yang tadi. Apa mengena dengan pasir yang panas? Hakikatnya orang yang memutuskan hubungan, dia itu akan terkena sesuatu yang panas. Belum lagi di hari kiamat nanti dia akan masuk neraka. Kita tahu di antara sebab terbesar seseorang itu selamat ketika berjalan di atas Shirathul Mustaqim itu, di atas jembatan itu adalah menjaga kekerabatan dan memelihara amanah. Kalau tidak demikian dia akan senang jatuh tergelincir masuk ke dalam neraka. Maka tatkala sanak kerabat tadi mereka justru memutuskan hubungan, seakan-akan mereka memperbanyak ke dalam mulut mereka itu pasir yang panas. Mereka akan selalu terbakar. Belum lagi jiwa mereka. Secara fitrah orang-orang yang disikapi dengan baik tetapi dia membalas dengan keburukan, hatinya akan selalu tersiksa itu. Fitrahnya akan memberontak sendiri. Dia tidak akan tentram seperti itu. Baik, wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahirun alaihim. Dan terus-menerus ada pembantu, ada penolong yang datang dari Allah Ta'ala untukmu, yang menyertaimu di dalam menghadapi mereka. Boleh jadi malaikat ataupun yang lainnya. Malaikat akan selalu menolong dirimu untuk menghadapi mereka. Tapi syaratnya apa? Madum ta'ala dzalik. Maknanya di sini masdariyah. Maka yang setelahnya fi'il madhinya ini takwilnya masdar, muddata dawamika ala dzalik, selama engkau melakukan itu, membalas keburukan dengan kebaikan, berusaha tetap melaksanakan kewajiban untuk menjalin kekerabatan. Tetapi memang merekanya yang jahat, maka engkau akan selalu ditolong oleh para malaikat. Dijelaskan oleh para ulama, pertolongan itu banyak. Boleh jadi Allah Ta'ala atau melalui malaikatnya menjadikan orang ini namanya harum di masyarakat, sehingga justru dia yang dimuliakan, dia yang ditolong, dia yang dibantu. Sementara kerabat yang jahat itu namanya semakin jatuh, rezekinya juga semakin sedikit. Bahkan mungkin dimusuhi orang, dibuli oleh orang. Sementara orang yang baik ini selalu dimuliakan oleh masyarakat dan seterusnya. Ini diantara bantuan-bantuan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dizalimi seperti itu. Baik, inti pendalilannya apa? Yaitu ihtimalul adza. Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada sahabat ini untuk tidak berhenti disebabkan oleh kejahatan orang-orang tadi, tapi bersabar dan lakukan itu terus-menerus. Walaupun ini tidak wajib. Membalas kebaikan dengan membalas keburukan dengan keburukan itu halal. Tapi Rasulullah membimbing sahabat ini agar selalu ditolong oleh Allah melalui malaikatnya dengan apa? Sabar saja. Selama engkau menjalankan itu, engkau akan selalu ditolong oleh malaikat yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Dan mereka yang akan selalu terbakar mulut mereka. Dan kita tahu makanan kalau tidak dimuntahkan dia akan masuk ke perut. Berarti apa? Dia akan terbakar perutnya kalau sampai ditelan pasir panas tadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab dulu.